Om Swastiastu. Para pemirsa umat sedharma yang saya banggakan, pada pagi hari ini saat Brahma Muhurta, perkenankanlah saya mendiskusikan tentang pentingnya mencantingkan nama suci Tuhan, atau yang di dalam Nawawida Bhakti itu 9 jalan bakti kepada Tuhan, kepada Ida Sang Hyang Widiwasa, disebut dengan nama Semaranam. Mencantingkan nama suci Tuhan ini merupakan anjuran dari kitab suci Weda dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, karena pada intinya sebagaimana disebutkan Aham Brahma Asmi, bahwa sifat kemuliaan Tuhan itu sebenarnya ada pada diri kita, sehingga Tuhan bersemayam di dalam badan ini. Nah, mencantingkan nama Tuhan ini secara berulang-ulang bukan saja mendekatkan diri kita kepada Tuhan yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widiwasa, tetapi secara fisik juga memberikan kesehatan, kejernihan berpikir, kekuatan pikiran. Inilah yang paling penting ya. Sebagaimana kita ketahui, Jagadita, kondisi kita di bumi inilah dulu dimantapkan untuk mencapai moksartam ya. Para semeton sami, saya ingin menceritakan kisah yang ada di dalam Mahapurana yang terkait dengan Ramayana, terkait dengan mencantingkan nama suci. Para semeton sudah tahu bahwa Sri Ramacandra, Raja Ayodhya, mempunyai seorang abdi yang sangat setia, yaitu Sri Hanuman. Sri Hanuman ini sesungguhnya adalah reinkarnasi dari Dewa Siwa. Nah, kisah ini sangat menyentuh dan nanti akan memberikan inspirasi kepada kita untuk mencantingkan nama-nama suci Tuhan. Pada saat penobatan Sri Rama kembali setelah mengalahkan Maharaja Rahwana, Raja Asura, dan membawa kembali Dewi Sita ke Ayodhya, maka diundanglah para maharsi, para pandita untuk menghadiri upacara penobatan Sri Rama. Kemudian Narada, Dewarsi Narada melihat kesempatan, karena dia ingin agar hubungan harmonis antara Sri Rama dengan abdinya Sri Hanuman itu hancur gitu ya. Maka kemudian pada upacara itu Dewarsi Narada memanggil Sri Hanuman, lalu bersabda, "Hanuman, engkau sapalah dan beri penghormatan kepada semua orang bijak, pandita Brahmin, kecuali Maharsi Wiswamitra. Jangan engkau sapa atau kan beri penghormatan, karena dia adalah guru paduka Sri Rama. Nanti beliau yang akan menyampaikan penghormatan itu secara khusus."
Maka Sri Hanoman, karena ini adalah permintaan Dewa Resi Narada yang sangat bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka Sri Hanoman melaksanakan itu. Dia menyapa semua pendeta orang bijak, para Brahmin yang suci, namun tidak memberikan penghormatan dan puja kepada Maharsi Wiswamitra. Maharsi Wiswamitra sebagai orang suci tidak mempedulikan itu. Dia anggap itu sebuah kekeliruan saja. Namun melihat ketenangan Wiswamitra tidak menimbulkan amarah beliau, lalu Dewa Resi Narada mendatangi Maharsi Wiswamitra setelah upacara itu selesai. Maharsi Narada mengatakan, "Wahai Brahmin yang agung, Mahamuni yang agung, mengapa engkau tenang-tenang saja ketika upacara penobatan itu Sri Hanoman tidak menyambutmu, bahkan tidak memberikan penghormatan? Bukankah ini sebuah pelecehan terhadap dirimu, Mahamuni?" Mendengar kata-kata itu, Mahamuni terpengaruh. Nah, mungkin situasinya kurang kondusif pada saat itu. Kemudian beliau merasa terhina, dilecehkan. Maka beliau mendatangi muridnya Sri Ramacandra dan menyampaikan perilaku dari Sri Hanoman pada saat penobatan itu. Dan hal ini perlu diberikan hukuman, dan hukuman berat karena telah menghina seorang Brahmana. Maka Sri Ramacandra memutuskan untuk memberi hukuman mati kepada Hanuman. Luar biasa. Maka kemudian dipanggillah Sri Hanoman dan dikatakan bahwa dia telah melakukan perbuatan yang sangat melecehkan orang suci, orang bijak, atau seorang Brahmana resi. Maka Hanuman tidak menolak, dan dia siap, apapun yang Paduka minta kepadaku akan aku laksanakan. Maka pada hari yang ditentukan, Hanuman dieksekusi di lapangan Ayodhyapura. Kemudian ditonton oleh seluruh rakyat Ayodhyapura. Hanuman duduk bersila. Kemudian Sri Rama siap untuk membentangkan panahnya. Namun dalam keadaan itu, Hanuman melakukan canting, mengulang-ulang nama Rama. Rama-Rama, hari-hari, hari-hari, Rama-Rama. Selalu dia cantingkan itu secara beruntun. Maka ketika panah itu dilepaskan oleh Sri Rama kepada tubuh Sri Hanoman, tidak satu pun mampu melukai. Seperti memanah batu yang sangat keras, sedikit pun dia tidak terluka. Melihat hal itu, Sri Hanoman kemudian merasa dilecehkan, karena dia menganggap Sri Hanoman menantang dirinya. Maka kemudian beliau dengan sangat marah mengeluarkan senjata Mahasakti yang disebut dengan Brahmastra. Brahmastra ini tidak pernah satu pun bisa selamat, bahkan termasuk para dewa tidak mampu menghadapi senjata sakti ini. Maka dibentangkanlah dan diarahkan kepada Sri Hanoman.
melihat senjata sakti ini, maka Hanoman semakin taat dan setia mengucapkan nama suci Rama. Hari-hari Rama, Rama-Rama, hari-hari. Terus dilakukan itu. Nah, ketika dilepas Brahmastra itu pun juga tidak mampu membakar Sri Hanoman. Sri Hanoman tetap saja utuh dan tidak satu pun bulunya terbakar. Melihat hal itu, Sri Ramacandra terperanjat. Apa yang terjadi sesungguhnya? Wiswamitra pun ikut berdiri. Apa yang terjadi? Dan nampak Sri Hanoman bersinar, menerangi seluruh alun-alun itu. Melihat situasi itu, maka Dewa Resi Narada dengan mengucapkan nama suci Narayana, Narayan, Narayan, Narayan. Oh Paduka Sri Rama, yang tiada lain adalah Wisnu junjungan hamba. Ampunilah hamba, hambalah yang telah menghasut Anoman dan Mahamuni Wiswamitra agar Hanoman berperilaku buruk terhadap Wiswamitra. Maafkanlah kesalahan hamba ini yang telah membuat Paduka memberi hukuman kepada Hanoman. Karena Sri Rama adalah Wisnu sendiri atau Tuhan sendiri, dia menyadari itulah lela atau misteri yang dibuat sendiri oleh Tuhan agar umat manusia itu setia mencantingkan nama-nama suci Tuhan. Atas kesadaran itu, maka Sri Rama memberikan restu kepada Hanoman dan memeluknya. Umat sedharma yang saya hormati, bahwa mencantingkan nama-nama suci Tuhan itu memang sangat berfaedah, bukan saja dalam rangka penelitian batin untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, tetapi juga memberikan keselamatan dan kesehatan kepada diri kita sendiri dan lingkungan kita lewat vibrasi suci yang diciptakan. Om Santi 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 Om.